Baik, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu untuk panitia memasang backdropnya, sebelum ini kita nanti akan simak bersama pembacaan suci Al-Quran dari salah satu siswa SD Muhammadiyah Kandang Panjang. Terima kasih panitia. Bapak Ibu-ibu jamaah tabligh akbar yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudara Aisyah Putri Akila, mahasiswa dari SD Muhammadiyah Kandang Panjang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maha Bapa Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan kami ucapkan kepada Ananda Aisyah dari SD Muhammadiyah Kanapaya. Jamaah tabligh akbar yang kami hormati, acara kali ini kami melanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Takmir Masjid Al-Ihsan Kota Pekalongan. Kepada beliau Bapak Muhammad Ain Rafiq, Magister of Science, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur tampilnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita semua, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, semuanya bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bersilaturahmi, untuk menghadiri pengajian Umi Titik, lengkapnya Umi Fatimah Titik Jenderal. Tentunya ibu-ibu, bapak familiar sekali ya dengan beliau, sehingga belum jam 3:30 ya, habis sholat asar langsung luar biasa. Baru kali ini saya mengadakan kuis di Al-Ihsan ini, mengadakan kajian, belum mulai jamaahnya sudah hadir di depan. Biasanya lomba-lomba duduknya di belakang, ini berlomba-lomba duduknya di depan. Luar biasa sekali. Ada apa sebenarnya? Ada magnetnya di sini ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan sahabat beliau yang nanti Nabi yang selalu kita ingat walaupun kita tak pernah bertemu, Nabi yang selalu kita cinta walaupun kita tak pernah cinta. Ibu-ibu ada sekalian, bapak, kira-kira hadir di sini sebenarnya apa sih yang ingin didapatkan? Kira-kira apa ini? Ilmunya, terus ingin lihat orangnya, ingin ketemu orangnya, ingin foto. Ini bahaya ya, kalau ingin foto semua repot nanti. Nanti seperti apa ya? Kalau misalkan dari usaha ini bisa mengenal betul ya. Kalau tidak bisa ya nanti difoto aja, disimpan aja, atau selfie aja ya. Yang penting kelihatan kitanya dan tema yang diambil di pengajian ini merupakan tema yang kekinian ya, ibu sekalian, bapak dan ibu. Bagaimana supaya kita sebagai orang tua menyikapi era disrupsi saja. Ada yang tahu era disrupsi? Oh, kalau pengajian orang ngerti. Disrupsi apa? Distorsi apa sih?
saya juga lihat Google ini, harusnya tahu Google. Era disrupsi ini adalah masa-masa perubahan yang terjadi disebabkan adanya inovasi yang begitu hebat, sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan sangat luas. Intinya itu, era sekarang, era disrupsi sekarang ini, era di mana ada perubahan yang sangat dasar sehingga berubah tatanan kehidupan. Kalau kita lihat itu, bapak bayi yang sekarang ini, anak-anak yang sekarang lahir dalam era sekarang ini, begitu lahir sudah mengenal HP. Mau bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Termasuk ibunya. Tidurnya bareng. Yang dibuka pertama WA-nya. WA. Era disrupsi sekarang ini bisa berubah perilaku kehidupan masyarakat sangat dasar. Bagaimana kita menyikapi itu? Nanti dari bicara ini akan menyampaikan bagaimana kita mendampingi anak-anak kita, adik-adik kita dalam era disrupsi sekarang. Banyak konten-konten di dalam internet ini tergantung kita ya. Ada konten negatif, konten positif, tergantung kita bagaimana cara kita, tergantung bagaimana pengawasan ibu-ibu adik-adik sekalian pada putra-putrinya. Jangan dibiarkan mereka bermain sendiri tanpa pengawasan. Kita tidak tahu yang dibuka adik-adik ini seperti apa. Kalau kita tidak mengawasi, bisa konten negatif, bisa konten positif. Konten negatif macam-macam, ya, bisa pornografi, bisa hoax, bisa hal-hal yang mengubah pemikiran dari adik-adik ini, pemikiran dari anak-anak ini menjadi pemikiran bisa liberal, kemudian bisa juga mereka terpengaruh dengan ideologi yang tidak sesuai dengan masyarakat. Dalam suatu penelitian ini, anak-anak remaja, pelajar, mahasiswa ini merupakan golongan yang paling mudah sekali untuk dipengaruhi ideologinya. Kalau ibu-ibu buka di berita-berita yang banyak melakukan bom bunuh diri, kemudian penyerangan pos polisi, siapa? Itu anak-anak usia-usia yang gampang dipengaruhi. Nah, itu tugas ibu-ibu ini, bagaimana mendampingi putra putrinya, adik-adiknya dalam pemakaian gadget, pemakaian internet. Ini nanti kalau saya terlalu kaitkan sama saya, tulisan mana ya? Belum. Nanti kalau saya terlalu lama saya ingat sama saya. Itu saya selaku panitia dari tampil Persita Lesa menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu, bapak, adik-adik serta bapak-bapak yang berada di sebelah selatan dalam musikalisan ini. Semoga nanti ilmu yang didapat dari pengajian ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita semua di ibu-ibu, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Saya dari musikalisan ini baru kali ini mengadakan pengajian yang isinya ibu-ibu sebanyak ini. Secara selesai baru kali ini. Soalnya kalau yang kami
waktu kami mengundang Ustaz Faizal. Ada yang hadir di sini waktu Ustaz Faizal. Nah, ini full sampai belakang, sampai ada di bawah juga ada yang kita buat alas. Yang tempat di bawah. Ini berarti nomor 2 paling baik. Tapi yang itu khusus paling banyak akhwat semuanya, luar biasa. Ya, semoga kedepannya ini menjadi penyemangat bagi kami, bagi Masjid Al-Ihsan untuk mengadakan acara-acara serupa yang bisa menghadirkan jemaah yang banyak di Masjid Al-Ihsan ini, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Ihsan ini dapat lebih fokus dan bermanfaat bagi masyarakat di tempat khususnya di Kecamatan Karawang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Bibi Herawati beserta krunya yang nanti sebentar lagi akan tiba di. Kalau tidak usah histeris, biasa saja. Tidak usah jerit-jerit, biasa saja. Nanti kayak biasa saja. Nanti akan hadir bersama putranya. Jazakallah khairan Bapak Muhammad Ainul Magister Osen selaku dari Takmir Masjid Al-Ihsan Kota Pekalongan yang telah memberikan sambutannya. Sekali kami ucapkan terima kasih kepada beliau, Ibu-ibu jamaah tabligh akbar yang kami hormati. Kami sambil menunggu Umi Mimi hadir karena masih dalam perjalanan. Kami informasikan kembali di depan ada satu pelayanan kesehatan, yaitu ada cek tensi, cek HB dan pelayanan kesehatan reproduksi. Barangkali dari Bapak atau Ibu jamaah tabligh akbar yang nanti berkenan untuk melakukan atau pelayanan kesehatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya mohon bisa bersabar karena dari manajemen tinggi tadi informasikan jam 4 baru dari AMSG tadi datangnya dari Masjid Al-Ihsan. Tapi nanti sebelum Umi datang ada tim yang akan datang lebih dahulu. Tapi ini sampai sekarang belum ada informasi lagi. Jadi mohon bersabar. Tapi kalau mungkin ingin yang siapa aja, ada yang ingin cek kesehatan, itu ada HB, cek HB, hemoglobin, karena itu untuk menandakan bahwa kita anemia atau tidak. Di depan itu ada pos Pasmina, pelayanan ada sehat milik masyarakat Malaysia. Jadi semacam posyandu remaja kalau ada di kelurahan-kelurahan. Tapi kalau di masyarakat Malaysia itu namanya Pasmina, pelayanan sehat remaja sehat milik masyarakat Malaysia. Kemudian di depan juga ada bazar, sedang kami belum makan siang karena di masyarakat Malaysia kita sudah 2 kali ya, ini 3 kali bekerjasama dengan Al-Ihsan. Dulu yang pertama dengan Ustazah Isyana Dewi, itu Masya Allah luar biasa sekali antusiasnya. Waktu itu di Masjid Darul Iman itu sampai betul-betul penuh. Kemudian yang kedua itu Ustazah Asri Ivo, waktu itu juga di Masjid Darul Iman. Nah ini yang ketiga udah di Masjid Al-Ihsan, karena pembicaranya dari perempuan gitu ya, akhirnya ini bahasanya kerjasama atau kerjasama dengan Malaysia cabang utara, pimpinan cabang utara dan juga masyarakat Malaysia Kota Pekalongan. Jadi mohon bersabar, barangkali ingin ke belakang seperti itu. Di sisi sebelah sini ada kamar mandi. Memang untuk sisi sini kita khususkan untuk
Jadi mohon maaf, kami mungkin dari panitia tadi kurang sopan, barangkali tadi kita menentukan untuk sebelah sini. Jadi tapi di depan itu tadi masih ada layar, sehingga walaupun nanti di depan, insya Allah ada layar yang bisa menghubungkan pembicara dengan depan. Dan ini juga ada beberapa secara langsung dari channelnya Ustazah Andiopi, Ustazah di Rumah Quran Pondok yang ada Taksin, kemudian juga punya Masjid Al-Ihsan ya. Karena Masjid Al-Ihsan kan juga setiap habis maghrib pasti setiap habis maghrib itu ada pengajian online-nya. Jadi kalau mungkin ibu nggak tahu ke Masjid Al-Ihsan, tolong bisa mengikuti secara online lewat Facebooknya Masjid Al-Ihsan. Itu setiap hari temanya berganti-ganti. Itu bisa diikuti. Ya, artinya kita belajar mungkin lebih mudah seperti itu. Kadang nggak harus ke sini, bisa lewat online. Seperti itu. Mungkin itu sambil mengisi kosongan, dan saya juga sambil ngecek. Ya, jadi kita menunggu karena memang jadwal beliau ada untuk talkshow atau lamaran dakwahnya dari kemarin. Besok juga ya masih ada, dan alasannya terutama juga dalam rangka penggalangan dana rumah yatim beliau. Jadi juga nanti bisa disiapkan infak terbaiknya seperti itu, karena memang infaknya nanti juga ke timnya PBB. Jadi kita sebagai penyelenggara panitia lokal Masjid Al-Ihsan, Aisyah dan Nahdlatul Aisyah, kita memfasilitasi dari tim PBB untuk kita adakan di sini. Jadi semoga ini menjadi acara kita bersama, jadi event silaturahmi kita, dan bisa lebih berkat. Dan Al-Ihsan tadi bisik-bisik besok kalau bisa mengundang lagi siapa yang dia bisa mengundang jamaah yang kata Pak Robert tadi baru pertama kali Al-Ihsan itu jamaahnya pembicaranya belum rampung tuh masjidnya sudah penuh. Ini kan Masya Allah luar biasa. Artinya beliau-beliau ini, ustazah kita ini semacam ada magnet yang mereka mengundang kita, menggerakkan kita. Yang biasanya santai, males, ini luar biasa kan. Terus tadi disrupsi itu apa? Dan bisa dipakai. Katanya Mbak Google aja itu disrupsi. Kalau ada kita tolong Mbak. Ya, itu guys. Kan itu nyaman juga apa ya? Karena mungkin mesti biasanya tambah orang tambah panas karena CO2-nya semakin banyak. Kalau sudah mulai bersih atau apa, silakan bisa di luar, artinya jangan dipaksakan di dalam. Karena mungkin tempat apa, kalau sudah semakin banyak orang kan pasti polutannya semakin banyak. Itu deh. Terima kasih. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Kita semuanya diberi kesehatan, tidak ada halangan apapun. Oke, terima kasih. Itu dari kami, sedikit dari tambahan dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka semua Facebooknya, Facebook Al-Ihsan. Facebook Al-Ihsan, YouTube Al-Ihsan sudah ada. Tapi sore ini kita menggunakan Facebook Al-Ihsan. Nanti bisa diikuti ibu-ibu. Kalau mau pengajian, bisa pengajian setiap hari dari rumah dengan membuka Facebook Al-Ihsan atau YouTube Al-Ihsan setiap hari, setiap
habis maghrib sampai dengan isya. Jadi di Masjid Al-Ihsan itu ada pengajian mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahadnya kasih. Jadi Senin sampai Sabtu ini ibu-ibu bisa buka Facebook Al-Ihsan ataupun YouTube Al-Ihsan. Jadi bisa mengikuti pengajian dari rumah. Ya. Enak, nggak usah jauh-jauh. Kalau rumahnya jauh dari Al-Ihsan, bisa pengajian dari rumah saja. Sambil rebahan, sambil minum kopi, dan belajar bisa pengajian. Enak kan? Ini pengajian di era diskusi sekarang. Jadi tidak hanya mendampingi putra putri saja, pengajian juga bisa di era diskusi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mumpung banyak jamaah ibu-ibu sekalian ada hikmah pengumuman dari PDA Kota Pekalongan, khususnya Majelis Tabligh dan Pengajian yang bekerjasama dengan Masjid Siti Walidah MBS Putri Taruna Rakyat yang beralamat di Jalan Rumput, Kabupaten. Kami di setiap hari Ahad sore ada kajian untuk ibu-ibu ya, umum kajian Ahad sore, namanya kajian Ahad sore Siti Walidah, yang setiap Ahad sore itu beda tema. Yang pekan pertama itu kajian tafsir, kemudian pekan kedua kajian hadis, pekan ketiga kajian KPP, pekan keempat kajian sirah. Baru berjalan 1 bulan, dan 1 bulan kemarin itu baru mukadimah, baru pengantar. Jadi yang tafsir itu baru pengantar tafsir, yang hadis juga baru pengantar hadis dan sebagainya. Yang sirah juga baru pengantar sirah. Jadi untuk selanjutnya ini baru mulai. Jadi baru jalan 1 bulan saja. Monggo jika ada waktu luang dan kesempatan silakan untuk datang ke Masjid Siti Walidah MBS Putri setiap Ahad sore. Itu, dan insya Allah juga disiarkan langsung secara live di FB, makanya FB saya nanti juga dibagikan di Facebooknya PDA Kota Pekalongan. Kalau Facebooknya PDA Kota Pekalongan, Aisyah Kota Pekalongan. Ya, kalau Facebook saya Adila Rudi, monggo nanti bisa disimak setiap Ahad sore. Dan lagi ada kajian triwulan untuk hari Jumat ini di Masjid Al-Hikmah. Kajian triwulan Aisyah dan PDA juga bisa dihadiri oleh ibu-ibu semuanya, monggo. Insya Allah ini banyak kajian ya. Besok juga ada kajian di MBS Putra, MBS Mas Matul ya, MBS Putra itu chef kayaknya yang datang, maka ada penerjemahnya ya, bukan dari Indonesia. Monggo semakin banyak kesempatan kita buat ngaji ya, kemudian dan dunia juga sudah di tangan gitu. Itu yang namanya diskusi. Dunia itu sudah di tangan, sudah dilipat, sudah bisa kita lipat gitu ya. Dunia terlipat karena dunia jauh jadi dekat, karena dunia lapang jadi cepat. Nah itu adalah diskusi intinya itu. Nah ini temanya insya Allah sesuai ya. Itu mungkin pengumuman dari kami sambil menunggu besoknya semoga perjalanan segera mengikuti ini lancar dan segera begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diam-diam Fatimah. Awas sampai kan nanti ambruk. Sana duduk awas. Diam, jangan dipegang nanti ambruk. Kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari tim UPBB Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk visi dan misinya nih ya. Misinya adalah untuk berdonasi ya untuk pembebasan perluasan serta pembangunan Yayasan Fatimah Zahra serta untuk pembiayaan anak yatim. Umi sedang dalam perjalanan, tapi kami akan minta bantuan Ibu agar kesukarelaan untuk tempat berjalannya. Dengan letaknya ini yang melihat sampai kita bersalawat bagaimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana li ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas di saat beliau berjumpa dan berpisah di Mina. Beliau saling mendoakan dengan doa ini. Jika doa ini kita baca pagi dan sore 4 kali, maka faedahnya Allah jauhkan kita dari keburukan yang datang dari jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasukul khair ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan itu datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su' ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa menyingkirkan keburukan terkecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su' ilallah. Maka dari nikmati kami Allah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa memberikan nikmat itu datangnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada kekuatan. Kekuatan itu datang dari Allah yang Maha Menguatkan. Nah, ini dibaca, insya Allah menjadi benteng kekuatannya kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati war rahmanur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah sore ini masih memberikan kita nikmat sehat afiat. Sehat semuanya. Sehat semuanya. Kantongnya sehat, kantongnya. Harus bersyukur ya. Allah berikan kita nikmat iman. Gimana kabar imannya hari ini? Imannya lagi naik atau lagi turun? Naik. Pulang dari sini jangan turun lagi imannya ya. Atau lagi naik turun imannya? Ya. Kalau imannya kita manusia ini naik turun, ya itu iman kita. Ya, nggak bisa kita pungkiri iman kita seperti itu naik turun. Kalau lagi dikasih ujian yang berat, kalau ujiannya kayaknya deketin Allahnya tuh, ya Allah, panggil Allahnya juga kayaknya berat, kalau ya Allah gitu ya. Soalnya ujiannya berat banget, kan? Apalagi kalau pada kanker semuanya, kantongnya kering, ya, dompetnya tipis, ya itu sholat duhanya kenceng banget biasanya. Ya, tapi kalau udah dikasih nikmat sama Allah, kasih ujian kesenangan, baru turun semuanya, ya. Ibadahnya males-malesan, soalnya lagi nikmat-nikmatnya, itu nikmat dunia. Maka kita bersyukur dengan nikmat iman. Kita duduknya kita di sini saja ini karena kita punya iman.
Karena Allah mudahkan langkah kaki kita semuanya untuk hadir di sini karena Allah, dengan tujuan utama kita pengen cari ridhonya Allah. Ya, jangan ke sini karena pengen lihat saya, jangan karena saya. Nanti kalau saya nggak datang kecewa semua, diviralin saya. Sepekalongan viral semua gara-gara saya nggak datang. Tapi karena Allah saja. Ya, kalau nggak datang ada yang nyampein, ambil ilmunya, ambil. Kita semua cari ridhonya Allah. Sama, saya juga sedang cari ridhonya Allah. Dan gitu. Maka kalau tujuan kita mencari ridhonya Allah, terus Allah ridho, pulang dari sini Allah tuntut kita semuanya, Allah berkahi kita semuanya. Karena kalau Allah sudah ridho, kita juga ridho, berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu bertambahnya kebaikan demi kebaikan, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Kenapa ada berkah? Karena Allah ridho. Jadi kalau kita pengen ngerasain hidup kita ini berkah atau enggak sih? Lihat aja, banyak gak kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan. Punya anak-anak soleh-soleha berkah, kan gitu, ya. Punya suami, dikasih suami yang baik berkah, kasih istri yang salehah berkah, kan gitu. Berkah itu banyak kebaikan-kebaikan yang datang. Punya tetangga yang baik berkah, bisa duduk dapat komunitas yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang saleh-salehah berkah. Tapi kalau diri kita, kehidupan kita ternyata kayak segala sesuatu kita mau berbuat baik itu susah banget, kan? Berarti belum Allah titipkan berkah di situ. Nah, karena kitanya belum ridho dengan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Kalau kitanya ridho, terus Allahnya ridho, kita cari ridhonya Allah, maka jalannya akan dimudahkan sama Allah. Jalan akhiratnya dimudahkan, apalagi urusan dunianya. Kadang banyak orang ketakutan duluan urusan dunianya. Gak bisa makan, takut, kan gitu ya. Gak punya pekerjaan, takut. Nah, urusan dunianya ditakutin, tapi gak takut saat kita gak dapat yang punya dunia. Kita gak dapat Allah dalam kehidupan kita, gak tenang aja hidupnya. Merungsung, apa itu jawab? Merungsung itu apa? Tahu merungsung bu? Apa merungsung? Itu bahasa Jerman bu, merungsung. Ya, merungsung. Gelisah aja hidupnya, yang gak tenang aja, susah hatinya. Nah, ini orang-orang yang gak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia dapat Allah dalam hidupnya dan hatinya, yakin, maka sebesar apapun ujiannya, sebesar apapun masalahnya, dia yakin karena Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah yang ngatur dunia, Allah yang punya dunia, kan gitu. Apapun masih dikasih sama Allah. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita jaga agama Allah, Allah jaga kita. Kita cintai Allah, Allah makin cinta sama kita. Kita kejar Allahnya, Allah makin kejar kita, makin dekat sama kita. Allah jadi telinganya kita. Maksudnya apa? Allah jadi pendengarnya buat kita. Apapun yang kita minta, pasti Allah kasih. Kadang kita nggak minta aja udah dikasih sama Allah. Apa buktinya kita nggak minta tapi dikasih sama Allah? Lihat, apakah setiap hari kita minta nafas, ya Allah kasih nafas kan saya? Dikasih langsung sama Allah. Bu, nafas kita sampai sekarang nggak harus bayar pula bu. Coba kemarin waktu masih pandemi itu, masih COVID, butuh tabung oksigen aja harus bayar. Rumah sakit aku bingung semuanya, kan gitu. Karena sesak nafas butuh oksigen. Coba hari ini sampai sekarang Allah kasih bu, nafas kita nih bebas, gak disuruh bayar. Kebayang gak bu?
disuruh bayar 500 perak misalkan, nafas lagi 1000 misalkan, nafas lagi 1500 dikali 24 jam, berapa kali kita menghirup nafas dan berapa totalnya? 1 kali 24 jam aja mungkin yang gak punya duit mati duluan, Bu. Betul kan? Yang gak punya uang udah mati duluan. Jadi mati bukan buat tua dan muda, tapi mati saat itu bukan buat yang gak punya duit. Kalau nafasnya Allah tarifin, 1 tarikan nafas 500 perak. Jadi kematian buat orang-orang yang gak punya duit. Tapi enggak, Allah kasih nafas buat kita semuanya kapan pun mengambil nafas, gak perlu sibuk-sibukan. Ini punya saya nafasnya enggak. Semua bisa nafas, gak disuruh bayar. Ya, kalau nafas disuruh bayar, saya yang paling mati duluan kayaknya, gak sanggup berbayar nafasnya Allah. Ini sesuatu yang kita gak minta, kadang kita gak sadar. Kita banyak minta sama Allah, tapi yang sudah dikasih sama Allah lebih banyak dari apa yang kita minta. Maka la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur dengan nikmatnya Allah yang kecil, syukuri. Ya Allah, masih bisa makan walaupun pakai kerupuk doang, pakai kecap. Enak banget tuh. Dulu saya waktu kecil senang banget makan nasi pakai kecap. Saya orang Semarang dulu, kadang saya kasih kelapa, ya, kayak garam, enak banget. Saya orang Semarang, dekat banget dari Semarang, ya kan? Cuma 40 menit Pekalongan ke Semarang, benar nggak? Aku orang Semarang, ngomong Jawa. Tulok yang Semarang, makanya Pulau Sanggel dan Tiga Jawi. Makanya jangan keras nanti pakai bahasa Jawa. Nanti saya tahu. Kalau Pak Sandi pakai bahasa Jerman saya nggak tahu. Maka dengan kita bersyukur dengan nikmat Allah yang sedikit, yang kecil, Allah tambahkan nikmatnya. Kalau kita banyak keluh sama Allah, kalimat alhamdulillahnya itu kita taruh di mana kalau kita sering ngeluh sama Allah? Ya. Kenapa orang-orang banyak kufur nikmat, banyak gak bersyukur, susah bersyukur? Karena dia gak menikmati nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi dia lebih menikmati nikmat orang lain yang Allah berikan. Makanya muncul dengki, muncul gak bersyukur. Kok dia dikasih sih? Padahal dia gak pernah sholat loh. Saya yang sholat terus dia dikasih-kasih. Kufur nikmat sama Allah. Ya. Kok dia bisa beli mobil ya? Padahal pekerjaannya biasa aja, sholat juga enggak. Saya yang tahajudnya rajin, percaya diri banget. Sholat tahajud kita bakal diterima sama Allah. Allah ridho. Kan gitu. Maka bersyukur aja. Ya. Hari ini kita bisa makan. Oh, di luar sana banyak mulut gak kebagian makanan. Kadang kalau di kita beda. Di kita, di rumah kita banyak makanan, gak ada mulutnya, mubazir, gak ada yang makan. Kan gitu. Di kulkas, buka kulkas tuh penuh banget. Sampai seminggu pada busuk semua buah samping, gak ada yang makan. Tapi di luar sana banyak mulut gak kebagian makanan. Maka kita bersyukur. Ya, untuk urusan bersyukur itu melihat ke bawah. Urusan dunia kita lihat ke bawah, urusan akhirat kita lihat ke atas. Nah, ini Bilal biasanya yang paham begini nih. Saya bilang apa? Hadisnya apa Bilal? Umi kayaknya lupa. Ya udah sekarang aja kasih tahu hadisnya dulu, kan Umi lupa. Hadisnya supaya kita ini selalu melihat ke bawah urusan dunia kita. Kan ada hadisnya tuh. Nah, Bilal kayaknya hafal soal hadis ini, coba Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa
والمستمعين بالنظر وتذكر عبدنا بالمقال وحتى هذه وأقامه ولما وحله ونحر وقام في البيت الأتيك وقبل الهدى ولعله وصحبه وسلم. Berhubungan tadi Umi mengatakan bahwa apa sih perkara yang membuat kita harus melihat ke bawah dan melihat ke atas. Rasulullah bersabda, "Ana bi'ra radhiyallahu ta'ala anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nadhara ahadukum ila man fadda alayhi fil mali wal khalaq, falyanzur lahu aswabihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, apabila kita melihat suatu orang yang lebih unggul daripada kita, maupun dari harta, dari keadilan, maka kita harus melihat kepada orang di bawahnya. Bagaimana? Hadis ini menjelaskan tentang sifat hasan, sifat iri. Maka ditajuk hadis ini Ilatul Hasan, obat penyakit hasan. Bagaimana? Kita harus melihat kepada orang di bawah. Biasanya adalah karena apabila kita terus-menerus melihat kepada orang yang di atas, itu kita akan terus menarik sifat iri, akan semakin menguat diri kita. Akan tapi itu apabila kita melihat pada suatu hal yang akhirat, tadi dibolehkan. Apabila kita melihat kepada yang perkara dunia, ini tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, kita mempunyai sepeda, dan kita merasa nikmat yang besar atas sepeda tersebut. Enak, kita teman-teman ke sekolah, ke kantor, naik sepeda tidak capek, tidak seperti kita jalan kaki. Namun kita dapat kabar, kita melihat teman kita naik motor dan timbul rasa iri, rasa hasan tersebut. Maka kita masih iri, yang gue punya motor, tapi capek naik sepeda butut gitu, iri. Nah terus dalam kita beli motor, kita beli mobil, terus rasa iri, karena apabila kita menjadi dunia itu tidak akan ada habisnya. Bahkan Rasulullah memberi nasihat sebagaimana dokter memberi nasihat saat kita mengeluh tentang penyakit. Rasulullah mengatakan lihatlah kepada orang yang di bawah, pada itu tidak buat asal itu. Bagaimana kita menikmati hal sepeda ketika mempunyai iri atas orang yang mempunyai motor, maka Rasulullah melihatlah orang yang di bawah. Bagaimana kita lihat orang, ada yang jalan kaki, ada yang naik bis, kita alhamdulillah deh naik sepeda, kalau bisa capek jalan, harus keluarin biaya. Dan itu dianjurkan Rasulullah SAW agar menghilangkan rasa sifat tersebut. Dan itu adalah sifat iri terhadap perkara dunia. Dan juga ada sifat iri kepada perkara akhirat, dan ini diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana? Apabila ada ulama, kita harus bisa iri kepada ulama tersebut, kita harus bisa iri dengan amal tersebut. Jawaban kali ini bisa hadir sholat seperti beliau, pengen rajin ibadah seperti dia, pengen bisa rajin puasa, pengen berani baca Quran. Ini dan juga Rasulullah SAW agar semoga karena kita bersungguh-sungguh, kita minta ke Allah bahwa kita menginginkannya, insya Allah Allah akan mengabulkan hal tersebut. Dan juga ada hal-hal selain kalau yang dilakukan itu, cara menghilangkan sifat-sifat hasan tersebut. Bagaimana? Ada cara yaitu membenci hal tersebut. Bagaimana membenci? Kita harus ngeluh ke Allah. Kita bilang, ya Allah, jujur aku suka di sama orang. Aku punya sifat ini yang besar di hatiku. Jujur aku tidak ingin punya sifat ini, ya Allah. Kita harus ngeluh dulu ke Allah. Kita harus jujur kepada semua apa dan di hati kita. Dan semoga karena kita ngeluh kepada Allah, Allah melihat sungguh-sungguhnya kita dalam beribadah, dalam meminta kepada Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan mengabulkan dan menghilangkan rasa hasan tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa memuji orang yang kita iri tersebut. Bagaimana? Contoh kita lagi ngobrol sama saudara kita, lagi main taklim, lagi ngobrol sama teman kita, lagi ngobrol. Cuma kita pujinya saat orang yang kita irikan ini tersebut lagi nggak ada. Kita puji ke teman-teman kita, kamu mau nggak sih? Si pulang ini kemarin bisa berangkat keluar dari umroh, bisa begini. Kita harus memuji orang tersebut, dan semoga Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan karena kita memuji orang-orang tersebut ini hal-hal yang baik agar dilihat oleh orang lain hal yang baik. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah sifat yang keempat, kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita harus berdoa kepada Dia sifat yang baik. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, barang siapa yang mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakanmu
hal yang kamu doakan. Bagaimana? Apabila kita doakan si A, kita doakan ke Allah semoga si A ini rezekinya banyak. Maka lalu malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya berdoa semoga si fulan ini mendapatkan dikabulkan doa yang didoakan kepada orang lain. Makanya kita apabila kita mendoakan orang lain, kita harus mendoakan hal-hal yang baik. Karena takutnya kalau kita mendoakan hal-hal yang buruk, malaikat nanti doain kita juga hal yang buruk. Karena doanya malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah membuat 3 sifat dalam makhluk. Ada 3 makhluk dan ini sifat masing-masing. Dari makhluk itu ada manusia, jin dan juga malaikat. Manusia ini adalah sifat yang diberi sifat berakal dan juga mempunyai hawa nafsu. Maka manusia ada yang bisa terus beribadah kepada Allah Ta'ala, bisa taat, dan juga ada manusia yang hanya bisa bermaksud kepada Allah Ta'ala karena mereka diberi hawa nafsu dan juga diberi akal. Itu adalah manusia. Dan kedua adalah jin. Jin diberi oleh Allah Ta'ala tidak mempunyai akal, akan tetapi mempunyai hawa nafsu. Makanya jin itu hanya ingin mengganggu kita saat bersolat, bikin kita malas beribadah. Itu adalah sifatnya jin, tidak mempunyai akal, hanya mempunyai hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah malaikat. Malaikat disifat oleh Allah Ta'ala tidak mempunyai hawa nafsu, akan tetapi hanya mempunyai akal. Maka malaikat itu bisa bertaat kepada Allah Ta'ala, dan karena dia hanya bisa taat dan dia bisa bermaksiat, maka Allah dan masih mengabulkan doa-doanya para malaikat. Dan itu adalah sifat-sifat makhluk yang berdoa Allah Ta'ala. Dan juga kita diperbolehkan oleh Allah Ta'ala untuk mempunyai sifat qanaah. Apa sih sifat qanaah? Merasa cukup. Kita harus bisa merasa cukup kepada dunia, akan tetapi tidak merasa cukup kepada akhirat. Jangan sebaliknya, merasa cukup ke akhirat, tapi tidak merasa cukup ke dunia. Itu adalah sifat qanaah. Itu diajarkan oleh Rasulullah, dan juga kita diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama mempunyai sifat ghibah. Apa sih ghibah? Mendoakan hal-hal yang baik kepada orang lain dan juga mendoakan hal tersebut kepada kita. Kan ada orang saking dirinya, saking dirinya, dia sampai mempunyai sifat ini yang tidak bisa dikontrol. Sampai-sampai dia juga mendoakan orang yang diri tersebut, ya Allah, gak usah kasih dia rezeki, apa itu kasih dia rezeki, beri kasih rezekinya ke saya saja, ambil rezekinya dia dengan ke saya saja. Itu adalah suatu sifat yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga kita dari itu aja, dan semoga kita bisa dihubungi oleh Rasulullah SAW. Panjang ya nak. Masya Allah, doain ya Bu. Masya Allah. Masya Allah, Desember ini dia berangkat ke Tarim buat menuntut ilmu di sana selama 3 tahun. Ya, kita lebih baik menangisi anak untuk dia menuntut ilmu berpisah dengan kita daripada kita menangisi anak jika dia lebih cinta kepada dunia. Kita menangisi anak berpisah dengan anak untuk dia menuntut ilmu itu jauh lebih bagus daripada kita menangisi anak saat dia lebih cinta dengan urusan dunia. Kita doakan anak saya, insyaallah. Ini yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Kalau rusak lagi bersyukur, ya maka lebih banyak kita lihat ke bawah urusan kita, urusan dunia. Tapi urusan akhirat kita lihat ke atas. Jangan kita lihat ke atas urusan dunia. Kok kita begini aja capek banget nih ngomong aja susah. Ya udah, lebih enak nunduk. Ya. Maka semakin kita menunduk ya, ke hadapan Allah, ya, merendah, tapi gak harus direndahkan dan gak harus merendahkan diri kita di hadapan manusia. Ini hati-hati. Merendah bagus, tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita di hadapan manusia. Maksudnya kan kita minta sama manusia, berharapnya sama manusia. Semakin minta, semakin berharap sama makhluk, maka Allah akan berikan rasa kekecewaan. Maka berharapnya sama Allah, apapun itu. Karena Allah gak pernah kecewain kita. Kita aja yang banyak kecewain Allah, betul nggak? Kita banyak kecewain Allah. Hari ini ibadah, besok kita maksiat. Kita itu banyak PHP-in Allah, Bu. Ya, hari ini mau sedekah diulur lagi, Pak aja deh, masih banyak kebutuhan. Hari ini udah niat mau pakai jilbab, Mbak aja deh, jilbabin hati saya dulu. Halo, di Al-Quran nggak ada disuruh jilbabin hati. Dari juz 1 sampai 30 jawabannya bukan. Ada nggak Allah perintahkan jilbabi hatimu semuanya? Ya, jadi kalau ada teman kita atau saudara atau anak kita, ada yang lain jilbabin
banjirnya luar biasa. Ya, pakai jilbab gibahin orang mulu. Maaf, jilbab dan akhlak dua hal yang berbeda. Jilbab adalah kewajiban dari Allah, sedangkan akhlak kembali lagi. Imam Syafi'i pernah ditanya, ya, ada dua orang, yang satu gak pernah ibadah tapi baik banget, ya, gak pernah ibadah, gak pernah sholat, ya, tapi baik banget orangnya sama orang. Yang satu rajin ibadah tapi gak baik sama orang. Ditanya Imam Syafi'i, di antara keduanya ini mana yang paling bagus, yang paling baik? Mana di antara kedua ini yang paling baik? Kata Imam Syafi'i, dua-duanya baik. Doakan saja orang yang ahli ibadah ini, dia tidak punya sifat yang baik. Doakan semoga dengan ibadahnya Allah kasih hidayah dia menjadi orang yang baik. Buat orang yang nggak pernah ibadah tapi baik banget, semoga doakan semoga dengan Allah turunkan hidayah, asbab kebaikannya dia telah menjadi orang yang ahli ibadah. Gitu. Ya, jadi pentingnya kita berhusnuzon. Karena Nabi Musa pernah bertanya nih Bu sama Allah, ya Allah, di antara 3 amalan ini yang aku kerjakan, sholat, ngaji, sholat, berzikir, berpuasa, di antara 3 amalan ini mana yang paling engkau cintai amalan ini? Maka kata Allah, 3-tiganya yang engkau lakukan semuanya untukmu, bukan untukku. Sholatmu untukmu, bukan untukku. Saat engkau sholat, engkau supaya terjaga dari perbuatan keji. Zikirmu untukmu, bukan untukku, kata Allah. Saat engkau berzikir supaya jiwamu tenang. Dan puasamu untukmu, bukan untukku. Engkau berpuasa supaya engkau terjaga dari hawa nafsu. Maka Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, jika ketiganya ini bukan amalan yang paling kau cintai, maka amalan mana yang paling kau cintai? Apa jawab Allah? Memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Nyenengin orang tuh pahalanya banyak Bu. Banyak orang yang sholat, banyak yang sholat banyak, yang nyenengin orang gak banyak. Betul enggak? Yang punya uang banyak, tapi gak banyak yang uangnya itu bisa nyenengin orang. Maka kata Allah, ya, memasukkan rasa bahagia di hati manusia itu amalan yang paling aku cintai. Dan Allah melihat hati kita, Bu. Hati itu pusat pandangannya Allah. Hati tempat Allah memandang. Namanya hati, tempat, wadah, berarti harus bersih wadahnya. Tempatnya harus bersih supaya enak dipandang, kan gitu. Hati tempat Allah memandang. Hati tempat Allah memberikan nur, hidayah, cahaya di hati manusia, hambanya. Tapi Allah lihat dulu di hatinya kayak gimana nih. Kalau tempatnya bersih kan enak. Kayak saya nih, misalkan saya mau minum, ada gelas di depan saya, ya, ada wadahnya. Buat saya nuangin air ini ke gelas tersebut. Tapi kalau gelas ini kotor, wadahnya kotor, tempatnya kotor, saya tidak akan nuangin air ini di dalam gelas tersebut. Begitu juga Allah. Allah lihat dulu di keadaan hatinya. Bagaimana keadaan hati kita? Apakah hati kita ini selamat atau enggak? Kadang kita lupa menyelamatkan hati kita, tapi kita ingin menyelamatkan diri kita, tapi hati kita tidak diselamatkan. Maksudnya gimana? Qalbu salim, hatinya selamat dari penyakit hati, benci, dengki, dendam, hasad, iri, sombong. Stadium 4 tuh kalau sakit namanya penyakit nih, ya. Penyakit hatinya kalau ada hasad, ujub, sombong, iri, dengki, dendam, benci, itu stadium 4. Kalau udah stadium 4, kalau medis sudah innalillahi Bu. Ya kan gitu. Maka bersihin hati kita. Caranya gimana? Deketin Allah yang maha membolak-balikan hati. Kalau
Kalau kita sakit, zohirnya kita itu sakit kepala, badan sakit, udah minum obat ikhtiarnya belum sembuh juga, ibu datang cari dokter, datang ke rumah sakit cari dokter, ya ikhtiar dikasih resep sama dokter. Tapi gimana kalau hati kita yang sakit, batin kita yang penuh dengan penyakit batin, penyakit hati? Apakah kita nggak mau ikhtiar untuk nyembuhin? Apa ikhtiarnya? Datengin yang maha membolak-balikan hati, Allah. Bersihin hatinya, ya, karena manusia dekat sekali ya, penyakit hati itu gak dipungkiri. Maka Rasul sering baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ala ta'atik. Hingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut? Sering membaca doa ini, ya Rasulullah. Apa jawab sahabat Rasulullah? Bagaimana mungkin kau merasa aman dengan hatimu, sedangkan jari-jarinya Allah dekat sekali untuk membolak-balikan hati. Rasul yang manusia yang gak punya dosa, kekasih Allah yang surganya udah dijamin sama Allah, yang kasih syafaat buat kita, masih jaga hatinya. Nah, kita siapa? Manusia yang belum dapat jaminan surga. Ada di sini yang sudah dikasih saya kalau sama Allah, aku masuk surga. Saya kasih hadiah. Boleh maju ke depan? Belum ada. Kita semua di sini di dunia sedang gak baik-baik saja hari ini. Kita semua, baik saya, ibu-ibu semua sedang dinilai sama Allah. Allah sedang isi raportnya. Allah sedang melihat apa yang dilihat oleh Allah. Lihat beluakum ayyukum ahsanu amal. Allah melihat siapa di antara hamba-hambaku yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Walaupun kita pulang harus bawa bekal yang banyak, tapi kalau bekalnya banyak tapi nggak baik semuanya, gimana? Jadi orang yang muflis. Apa muflis? Bangkrut. Ada ahli ibadah, pahalanya banyak dong. Ahli ibadah, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, sedekahnya rajin, baca Qurannya masya Allah. Tapi ternyata menjadi orang yang muflis nanti di akhirat. Bahkan Rasul sendiri bertanya, apakah engkau tahu wahai sahabatku siapa orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Sahabat menjawab, bangkrut itu yang dia tak punya harta di dunia, perniagaannya habis. Kata Rasul, bukan. Ya. Orang yang bangkrut nanti, dia membawa amal ibadahnya selama di dunia, tapi di akhirat amal itu habis, dia bawa dosa. Amalnya habis, tapi yang dibawa dosa. Maksudnya gimana? Rasul menjelaskan, di saat nanti amalnya ditimbang, ya, amal si ahli ibadah ini ditimbang di akhirat, ada orang datang, ya Allah, jangan ditimbang dulu nih amalan si fulana, amalan dia jangan ditimbang dulu ya Allah. Sewaktu di dunia dia gibahin saya, dia ngomongin saya, dia fitnah saya. Saya selama ini diam di dunia, tapi saya nggak ridho, sakit sekali ya Allah. Bahaya bu, kalau ada orang di dunianya diam nggak nuntut, di akhirat dia nuntut. Waduh, bahaya banget. Begitu dia mengatakan itu, kata Allah, ya malaikat, bersihkan semua amal ibadahnya selama di dunia. Orang tersebut berikan kepada dia, orang yang gak ridho ini, bersihkan. Pindahin amal pahalanya, pindahin ke dia. Bersih, ahli ibadah loh. Ya, udah bersih, ada orang lagi, tetangga yang satu lagi datang juga, ya Allah, saya juga pernah, saya juga pernah digibahin sama dia. Bahkan uang anak yatim saya diambil sama dia nih. Kan gitu. Nah, yang malaikat bersihkan. Ya Allah, pahalanya udah bersih, udah dikasih sama dia tadi. Maka kata Allah, kalau begitu bersihkan dosa-dosa si pengadu ini, dosa-dosa yang gak ridho ini, bersihin dosanya, timpakan dosanya kepada dia. Itu orang yang bangkrut amalan. Buat apa kita capek-capek hidup di dunia? Dunia capek kan? Saya tanya, capek kan? Sini berganti ujian, masalah nggak selesai. Itu jangan kalah sama pegadaian. Jangan kalah sama pegadaian. Pegadaian bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu masalah nggak selesai. Sama aja kalau pegadaian
gede-gede masalah. Suka cari-cari masalah, betul? Masalah kecil digede-gede. Kalau lagi sama istri. Ya, suka membesar-besarkan masalah. Seorang ibu juga kadang suka gitu, suka gede-gede masalah padahal anaknya baik-baik aja. Kan gitu. Nah, ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau berbicara bagaimana menjaga anak-anak kita, ini para umahat semua. Di akhir zaman ini yang Masya Allah, ya. Gara-gara benda ini kadang banyak moral yang hancur, rusak. Maka ini adalah tugas kita sebagai seorang ummah, sebagai seorang ibu. Ya, kita 24 jam nggak bisa mengawasi anak-anak kita di luar sana. Tapi yang bisa kita awasi, yang bisa kita lakukan saat di rumah. Maka bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mendidik anak di dalam rumah dulu. Hidupkan sunnah-sunnahnya dulu di dalam rumah. Apa yang Rasul ajarkan kita sampaikan ke anak-anak kita. Karena kalau di dalam rumah saja kita menghidupkan apa yang Rasul kerjakan, tuh Masya Allah, kehidupan kita berkah. Allah titipkan nur di hati anak-anak kita. Makanya tugasnya kita seorang ibu mengenalkan Allah dengan caranya kita, tapi yang baik. Jangan ditakut-takutin anak kita. Sholat gak? Bentar. Gak sholat kamu Allah marah nanti. Jadi ayat terbesit di dalam pikiran kita, kayaknya Allah jahat banget ya. Gitu. Nah, sholat. Tapi kamu sholatnya jangan karena mama, jangan karena papa, jangan karena orang tua kalian. Tapi sholatlah karena kamu dilihat Allah, bukan dilihat mama, bukan dilihat papa. Kalau kamu tertanam dalam diri kamu sholatmu karena orang tuamu, karena kamu takut sama orang tuamu, karena pengen dilihat orang tuamu, nanti kamu di luar kamu gak akan sholat. Gak ada orang tuamu yang lihat. Ya. Jadi kamu mau di luar gak sholat, silahkan. Asal Allah gak lihat sayang. Bingung gak tuh anak kita? Mana yang dirugi? Allah maha melihat, tapi harus sholat. Ini tauhidnya kita ajari dulu ke anak-anak. Dan kalau urusan akhirat jangan pakai kalimat kasihan, Bu. Contoh nih, kita ibu-ibu punya anak usia 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun yang belum akhir balik. Akhir balik usia berapa, Bu? Biasa usia berapa akhir balik? 12 ya. Usia 12, 9 tahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah, ya tergantung hormonnya. Paling biasanya 12 tahun, ya 10 tahun. Usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bagaimana pola pendidikannya kita? Kita seorang ibu, ini bicara seorang ibu karena di sini ibu semuanya. Kalau kita bangun pagi sholat subuh, bangunin juga yang usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bangunin. Nah, ayo sayang, sholat subuh dulu yuk. Jangan kasihan masih kecil, belum akhir balik, belum ada perintah sholat buat dia. Gak dibangunin. Lebih kasihan anak saat nanti sudah akhir balik, sudah saatnya sholat, dia tidak pernah bangun subuh. Karena apa? Tidak dibiasain, jadi kesiangan terus subuhnya bareng sama Tuhan. Ya Allah. Karena tidak dibiasakan. Terbiasa itu karena kita yang membiasakan. Maka anak-anak usia 4 tahun, ya 3 tahun setengah, 5 tahun, 6 tahun, ini buat mereka ini masih tajam, Bu. Jadi dia akan tahu dari kecil apa yang dilakukan oleh bundanya. Setiap subuh dia dibangunkan, ini kebiasaan bundaku. Maka nanti di sekolah dia akan cerita, kalau tanya sama bundanya, oh iya, setiap pagi itu bundaku selalu bangunkan aku sholat subuh. Itu sebuah kebanggaan, ya. Dia terbiasa, dan nanti ini akan estafet, menjadi estafet buat dia. Saat dia menjadi seorang ibu, maka dia akan didik anak perempuannya sama dengan apa yang dia pernah dididik oleh bundanya. Itu. Jadi jangan pakai kalimat kasihan. Bangunkan. Kalau
kalau baca ngamalin. Bu ya? Ngapalin habis jadi ngapal-ngapal bolak-balik. Kalau anak-anak cepat Bu, ya, maka tanamkan hal itu nanti akan estafet juga. Dia akan mendidik anak laki-lakinya kelak seperti itu. Karena apa? Dari kecil saya juga dididik seperti itu oleh ayah saya. Itu. Jadi kita menciptakan ibadah ketaatan karena hanya dengan cara taat itulah yang membawa keluarga kita baik jannati, rumahku surgaku, Allah turunkan ketentraman, Allah berikan keberkahan. Kan gitu. Allah itu akan memberikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat untuk mereka-mereka hamba-hamba Allah yang menjalankan amal agama dengan baik. Bahkan Allah perintahkan, ingatkan di firman-Nya di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nggak sanggup Bu kalau kita harus terpisah dengan anak-anak kita. Kita enak-enakan di surga, terus anak kita tercecer di neraka. Bu, anak kita akan komplain sama Allah. Ya Allah, kenapa aku kau masukkan di dalam neraka sedangkan orang tuaku kau masukkan di dalam surga? Aku seperti ini karena tidak pernah dibekali agama oleh orang tuaku. Bu, yang tadinya dia ada di surga dicomot sama Allah. Enak-enakan aja ente di surga. Ente yang begini-begini anak-anaknya. Ini. Gitu. Maka tugas kita, peran kita, ini At-Tahrim tadi ayat 6. Jagalah dirimu. Oh, kita sebagai seorang orang tua, cinta sama anak boleh Bu. Anugerah anak itu bukan musibah. Anak itu anugerah, tapi bukan untuk dimiliki. Hanya untuk kita untuk menemani, mendidiknya, mengenalkan Allah dengan caranya kita, tapi cara yang baik supaya akhirnya dia mampu mengenali Allah dengan cara dia yang baik. Kenapa? Orang tua saya mengenalkan Allah dengan cara yang baik. Saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya untuk menjadi apa seperti orang tuanya. Saya berdakwah, ayahnya berdakwah, nggak harus mereka jadi berdakwah. Enggak, biarkan mereka berproses. Yang terpenting bagaimana kita mengenalkan Allah dengan cara kita yang baik supaya mereka nyaman. Jangan kayak kita jadi monsternya gitu, monsternya mereka Bu. Sholat kan? Sholat mau masuk neraka kamu. Kasih nama orang tua kamu, ya Allah Bu. Serem. Akhirnya tak kita sholatnya paksa. Ya, pura-pura. Biarkan dia menikmati ibadah itu. Karena apa? Rasa cintanya, rasa dirinya, hatinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, hati itu sarana mengenal Allah. Sarana kita mengenal Allah dengan hati kita. Kebayang nggak kalau hati kita, hati anak kita itu udah takut duluan? Bagaimana dia bisa mengenal Allah dengan cara yang baik? Kan gitu. Biarkan dia nyaman dengan hatinya, ajak hatinya mengenal Allah karena hati sarana mengenal Allah. Ya. Tetapi tubuh ini, tubuh anak-anak kita, ya, cara mereka dekat dengan Allah ajak untuk dekat, dia nggak sholat gitu. Makanya Rasul katakan pendidikan anak-anak itu dimulai sejak di dalam kandungan. Banyak orang tua yang punya anak hafiz Quran dari umur 3 tahun sudah hafiz berapa juz. Kenapa? Karena pendidikannya dimulai bukan saat dia sudah akhir balik, tapi sejak di dalam kandungan. Di saat di dalam kandungan anak sudah bisa mendengar, maka fungsinya orang tua berbicara yang baik-baik, mengajarkan Allah, mengenalkan Allah, mengajarkan anak itu dalam pendidikan agama dimulai dari kandungan. Uminya, ibunya mau baca Quran, ya kamu nah, udah mau baca Quran, yuk kita baca Quran yuk. Emang dulu surat Al-Ikhlas, walaupun kita udah hafal, tapi kita lagi mengajak nih anak dia di dalam kandungan kita supaya dia hafal surat Al-Ikhlas. Baca yuk, nah yuk surat Al-Ikhlas. Saya punya, ini kenapa saya cerita ini? Semua seorang ibu pasti kepengen punya anak-anak hafal Quran, pengen punya anak-anak yang Allah memberikan mahkota. Maka pendidikannya seperti ini. Saya punya guru, anaknya 13 orang hafiz Quran semuanya Bu. Bayangkan nikmatnya seperti apa tuh jadi orang tua. 13 anak kasih mahkota semuanya.
meyakinkan dia bahwa Allah ini satu, kan gitu ya. Terus sampai akhirnya mau sholat, nah udah mau sholat yuk, dikenalkan dari kecil di dalam kandungan tahu kalimat sholat, udah dengar kata-kata seperti ini, kan gitu. Sampai akhirnya besar umur 1 tahun yang dia hafal surat Al-Ikhlas. Ini kenapa? Karena selama di dalam kandungan dia mendengar ibunya melantunkan surat ini. Jadi 1 tahun fasih banget baca surat Al-Ikhlas, hafal. Oh, ternyata terbukti benar kata Rasul mendidik anak-anak masih di dalam kandungan saat Allah berikan pendengaran yang baik. Makanya anti buat orang tua mengamuk marah-marah berkata yang jorok, apalagi lagi hamil jangan. Kan? Setelah itu saya tanya, lalu gimana urusannya selanjutnya? Karena dia sudah hafal, dia tahu, kita tahu. Setiap mau tidur, ingat ini 1 ayat tambahin lagi. Mau surat apa itu tambahin lagi 1 ayat lagi diulang-ulang. Seperti itu terus. Bahkan anak-anak yang karena terbiasa doa seorang ibu yang solehah itu setara dengan 70 wali doanya. Ada 3 wanita ibu yang doanya dijabah, yang doanya 3 wanita ini setara dengan doa 70 wali yang pertama, doa anak perempuan untuk ayahnya. Doakan ayah kita semuanya. Karena ada keringat di tubuhnya kita di saat beliau mencari nafkah. Yang sudah meninggal, ada Rasul pernah didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal, tapi aku belum sempat membahagiakan ayahku. Apakah aku masih bisa berbakti kepada ayahku yang sudah meninggal? Bisa, kata Rasul. Doakan. Dan amalan yang tidak pernah terputus doa salah satunya dari anak yang soleh-soleh. Kirimkan istighfar, sedekahkan atas nama ayahmu. Karena apa? Yang sudah meninggal sudah putus ibadahmu. Yang sudah meninggal sudah putus ibadah, tak bisa ibadah lagi. Minta sama Allah kesempatan sehari ibadah tak bisa. Nah kita di dunia, yang masih di dunia, kesempatan kita untuk memberikan hadiah, sedekah atas namanya, lagi baca Quran ya Allah, baca Quran ini buat ayah saya atau buat ibu saya sudah mendahului saya. Semoga dari setiap bacaan ini menjadikan engkau berikan terang malam kubur yang kita akan pahalanya buat kita juga kan gitu. Nah, lalu kata Rasul yang kedua, cara baktimu yang kedua sambung silaturahmi dengan kerabatnya, dengan teman-temannya, berbuat baik dengan teman-temannya. Lalu yang ketiga, muliakan saudara-saudaranya, sambung tanya kabarnya. Kalau orang tua masih punya adik, masih punya kakak, ada paman, tanyain punya beras nggak di rumah. Ini adalah Rasul, cara bakti kita kepada orang tua yang kita sudah meninggal. Maka Bu, yang pertama doa wanita seorang anak perempuan untuk ayah. Yang kedua, doa ibu untuk anaknya. Doain anak kita. Jangan pernah kita sekali-sekali doa yang buruk, tapi doa yang baik. Doakan, nyumpahin juga jangan sekesel-keselnya kita nih. Biasanya ibu-ibu juga nggak sadar kalau lagi di majelis taklim ya, lagi ngaji bawa anak-anaknya lari sana lari sini dijubit. Biarin Bu, namanya juga anak-anak kalau lari-lari namanya anak-anak. Kecuali ibunya yang lari-lari, namanya luar biasa. Kalau anak-anaknya lari-lari kan namanya anak-anak, jangan dijubit sini. Nanti cobain pipi, ya Allah, saya jahat banget. Ditarik anaknya yang dia bandel banget sih, lari-lari. Bu, bandel itu doa Bu. Bandel amat sih dia tadi lari-larian, nggak bisa dia makan anak siapa sih, dia lupa dia lahirin. Dia lahirin anaknya, dia lupa ditanya anak siapa sih, bandel banget. Tapi maknya juga bandel. Nah, doain yang baik. Terakhir ulama-ulama yang hebat atas doa orang tua. Ya, Imam Bukhari, itu doa dari orang tua. Imam Sudes Masjidil Haram. Dulu Imam Sudes itu waktu kecil nakal banget, suka lari-larian, lempar-lempar debu, maka masuk debu itu ke makanan uminya. Saat ada tamu, uminya gak parah Bu, tapi berucap semoga engkau menjadi imam besar Masjidil Haram. Dikabul sama Allah. Ibu kalau lagi umroh terawih tuh, yang imamin Imam Sudes ada. Ya, itu Masya Allah kan doa. Yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Doain. Nah, doain. Mau kayak gimana pun suaminya, suami saya belum soleh, doain. Kalau disoain ganti namanya dengan soleh.
kebebasan. Tetapi kenalkan Allah, nah Allah ini Sami'un Alim, Sami'un Basir. Allah ini maha melihat, maha mendengar, nak. Kamu mau bohong sama Umi, mau bohong sama orang tua kalian, silahkan. Asal Allah gak dengar. Dibuka anak kita, Bu. Kamu mau bohong silahkan. Asal Allah gak dengar aja. Dibuka, Bu. Allah mau mendengar gak kira-kira? Allah mau mendengar gak? Allah mau mendengar, Bu. Mau kita cuma bisik-bisik gibahnya, Bu. Allah dengar. Mau kita cuma bisik-bisik di gibahnya nih. Tahu. Allah dengar, Bu. Ada malaikat yang nyatat yang udah ditugasi sama Allah mencatat amal buruk. Setor nanti ke Allah. Si fulana tanggal sekian jam sekian hari ini lagi gibahin orang. Dicatat semuanya, Bu. Maka kenalkan Allah kepada anak-anak kita dengan baik, jadi sahabat, jangan dikekang. Tapi berikan kepercayaan, berikan amanah. Kalau anak diberikan kepercayaan dan dibebaskan, maka dia akan tahu. Oh ya, orang tua kasih kepercayaan. Mana yang baik, mana yang buruk. Dan setelahnya doakan. Ini cara pendidikan kita untuk menjaga anak-anak kita. Apa hikmahnya? Kalau seorang ibu yang takut, jaga dirimu, oh diri kita sebagai seorang ibu, sebagai hamba Allah. Apa yang harus kita jaga? Amri Allah. Kita punya rasa takut dulu sama Allah. Kalau kita punya rasa takut sama Allah, ibadah kita kuatkan, taatnya kita kuatkan, doanya kita percaya, kita takut anak kita yang perempuan akhir balik dan untuk orang kita masuk. Kita akan terus berusaha ngingetin terus. Kita akan terus ngingetin, ajak anak-anak kita sholat. Seorang suami baca ayat ini, jagalah dirimu, hai diri seorang suami. Bukan cuma kasih nafkah dunia, enggak. Tapi kasih nafkah akhirat. Seorang suami yang takut, dia akan perbaiki hubungannya dengan Allah. Dia akan takut dulu sama Allah, dia akan perbaiki taatnya sama Allah. Dia akan takut saat istrinya keluar rumah gak pakai jilbab, si suami akan takut. Bu, seorang wanita kelihatan aja di rambutnya saat keluar rumah, dia mampu membawa 4 laki-laki ke neraka, Bu. Dia bawa pamannya, dia bawa anak laki-lakinya ke neraka, dia bawa ayahnya, dia bawa suaminya ke neraka. 4 orang ini, 4 laki-laki. Jika seorang perempuan, seorang istri keluar rumah tidak menutup auratnya, 4 ini yang akan dia bawa ke neraka. Maka perhatikan, kalau kayak gitu cantik-cantik semua menutup aurat. Nanti kalau nyapu di depan teras pakai jilbab juga dong. Tapi kan di depan teras ini, ya kan banyak orang lewat tuh. Kadang tetangga lewat lagi nyiram kembang, lihat. Kan kalau ke pasar juga diperbaiki auratnya. Pakai jilbab panjang ke pasar naik motor, tapi pakai kaos pendek. Saya nggak tahu konsep menutup auratnya seperti apa itu. Pakai jilbab ke pasar, selamanya 3/4. Perhatikan auratnya. Aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat. Bu, gara-gara betis aja orang masuk. Dulu di zaman Nabi ada, gara-gara betis tersingkap, makanya kenapa perempuan harus pakai legging ya, supaya tersingkap, supaya nggak terlihat. Gara-gara betis tersingkap bisa perang misalnya di zaman Nabi. Ini Masya Allah. Yang Al-Quran itu menjaga perempuan sekali. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi ibu-ibu yang smart, yang solehah, yang paham bahwa ini adalah akhir zaman yang luar biasa fitnah. Maka ajarin anak yang terakhir, Bu, sampaikan ke anak-anak kerjanya Nabi kita kerjakan. Ya. Kenapa ada istilah baiti jannah di rumahku surga? Karena di dalam rumah kita banyak dapat pahala. Urusan ke kamar mandi aja nih, Bu. Ke kamar mandi doang aja kita bisa dapat pahala. Maksudnya gimana Om itu kamar mandi bisa dapat pahala? Ikuti apa yang Rasul kerjakan. Rasul masuk kamar mandi pakai kaki kiri dan sebelum masuk kamar mandi baca doa. Kalau kita kerjain itu dapat pahala, Bu. Tuh, mau ke kamar mandi aja dapat pahala. Kan gitu. Ajarin ke anak-anak, nah, yuk kalau kamar mandi pakai kaki kiri ya matanya baca doa. Apa baca doanya, Bu? Allahumma barik
Adab-adabnya di kamar mandi diperhatikan, sediain sendal di kamar mandi. Pakai sendalnya. Supaya pleset kuning, iya itu salah satunya, dan supaya setan tuh gak lihat kita. Itu sunnahnya ya. Terus kalau kita gantung anduk, gantung pakaian di kamar mandi, mau kita pakai, tebasin dulu 3 kali ya. Karena apa? Setan tuh senang kok gantung-gantung di baju atau di anduk yang ada di kamar mandi. Nah, itu dikebas. Kalau di luar pun juga gitu. Kalau itu gantung pakaiannya, kalau dipakai lagi kebasnya. Ini, keluar kamar mandi pakai kaki kanan aja di kanan. Kali baca doa itu udah ada pahala bu. Itu cara pendidikan yang baik yang diterapkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu menerapkan kehidupan pakai adab kok. Ya, kalau kita pengen punya adab, punya akhlak anak-anak kita baik, ya, ya kerjainnya dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasul. Kamu tidur, Rasul ngajarin kita baca doa, kan gitu. Masuk kamar mandi, pakai doa lagi, pakai kaki kiri, ajarin kanan. Rasul ngajarin juga makan minum pakai tangan kanan. Nah ini minumnya juga gitu, jangan pakai tangan kiri makan minumnya, jangan makan minum itu pakai tangan kiri makan minumnya. Setan, pakai tangan kanan sambil duduk, itu ajarin ke anak-anak. Itu sudah pendidikan yang terbaik, ya. Gitu. Insya Allah. Baik, ada satu amalan. Kalau rumah kita pengen dapat cahayanya Nabi, saat ibu mau masuk rumah, ibu baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mau itu rumah kosong, mau itu rumah ada isinya, ibu mau masuk rumah, baca itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada cahayanya Nabi kan, ya jangan main masuk aja, ajarkan ke anak-anak juga, ya. Terus baca aplikasi, ya, baca aplikasi yang lain, insya Allah. Baik, ibu-ibu yang bilang pada Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya lebih juga pahit. Semoga yang sedikit ini dapat ilmu buat diri kita bisa ajarkan ke anak-anak kita, karena pertanggungjawaban kita ini benar menjadi seorang ibu, ya. Dan jangan sampai nanti surganya kita ini sia-sia. Insya Allah semoga Allah jadikan kita ibu-ibu yang salehah, ibu-ibu yang penyayang, yang gak marah-marah. Marah sama marah-marah beda ya. Marah sama marah-marah beda. Ya, kalau marah ada yang marahnya diem, ya. Tapi ada yang tiap pagi sampai malam marah dulu. Seisi rumah kena marah-marah, jangan capek, ya capek sabar. Mau suami kayak gimana tuh ya sabar, ya insya Allah baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Quran surat Al-Fatihah kita niatkan buat diri kita. Yang hari ini ada yang sakit-sakit, semoga Allah akan penyakitnya. Al-Fatihah. Semoga hari ini yang punya hajat, pengen punya keturunan yang soleh dan solehah yang belum diberikan keturunan, semoga di sore ini asal Al-Fatihah, umur Quran, surat Al-Fatihah, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang hari ini punya hajat, lunas hutangnya, semoga dia surat Al-Fatihah, surat pembuka, ya. Maka Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia bisa lunas hutang sebelum kita mati, hutang kita lunas sampai bisa dibayar. Dan yang hari ini punya hajat, pengen umroh, ada yang pengen umroh? Punya duitnya? Gak punya? Jangan ngomong Pak. Tapi punya Allah, itu yang penting. Saya gak punya duit, saya punya Allah. Saya bakalan doa, iya betul. Yang pengen pergi haji, walaupun sekarang haji mahal. Kita gak punya finansial, gak punya uang, kita punya senjata yang lain. Doa, ya Allah, saya pengen pergi haji. Ya Allah, saya pengen pergi umrah, tapi saya nggak punya uang, tapi saya punya Engkau ya Allah. Ya, saya ingin pergi dengan caramu ya Allah. Biarkan cara Allah, tapi kita kencengin ibadah kita. Ya, nanti ada aja pasti jalannya Allah berangkatin umrah dan haji, insya Allah. Ada yang ya, beriku dengan risalah, kaya ada Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Maaf dari saya sedikit ini bermanfaat. Pulang dari sini Allah ridho bersama kita. Pulang dari sini Allah memberikan hidayah. Tadi sudah belum ya? Baik. Ya,